wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020, alhamdulillah bidang akademik Universitas Tikubang Unisbank Semarang dapat menyelenggarakan webinar yang berkaitan dengan penulisan dan penyelesaian tugas akhir, skripsi, dan tesis. Yang terhormat kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Dr. Edi Winarno, Sarjana Teknik Magister Engineering, berkenan dan beliaunya yang berinisiasi untuk menyelenggarakan kegiatan ini bersama dengan Unisbank TV. Dalam kesempatan ini, perkenalkan, saya Ellen Puspitasari menyapa kepada seluruh peserta webinar untuk para mahasiswa Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Halo Sobat Unisbank. Semoga ya kita semua selalu dalam kondisi sehat. Ya, yang terutama adalah semangat. Ini beberapa saya lihat dari peserta memang sudah pada tahapan menyelesaikan tugas akhir dari mahasiswa vokasi, mahasiswa D3 Keuangan dan Perbankan, mahasiswa D3 Manajemen Informatika, kemudian mahasiswa D3 Perhotelan. Dan untuk Sobat Unisbank dari program studi S1, saya lihat juga ini sudah lengkap Pak WR1 dari semua prodi sudah hadir, mahasiswa dari prodi S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi hadir bersama kita pada pagi hari ini, dan insya Allah juga sedang dalam proses mahasiswa dari S2 Pasca Sarjana, S2 Magister Manajemen. Sobat Unisbank juga hadir, mahasiswa dari S1 Ilmu Hukum, mahasiswa dari S1 Sastra Inggris. Sudah lengkap kami laporkan kepada Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Baik, Sobat Unisbank, dalam kondisi yang kita hadapi saat ini, khususnya dalam pantauan untuk Kota Semarang, meskipun oleh pemerintah Kota Semarang sudah ada kelonggaran-kelonggaran di dalam penyelenggaraan kegiatan masyarakat, namun kita semua tetap wajib waspada karena penyebaran virus corona ini masih dalam masa pandemi, jadi tetap mengedepankan untuk disiplin menjalankan protokoler kesehatan. Oleh karena itu, kami dari pihak Universitas Tikubang Unisbank Semarang sangat-sangat memahami keresahan ya, kegundahan, bingung sobat-sobat Unisbank ini di dalam menyelesaikan tugas akhir, skripsi maupun tesis. Baik, tidak berpanjang untuk membuka. Nah, insya Allah nanti sampai dengan akhir saya akan ikut bersama Bapak Wakil Rektor 1 untuk menyelesaikan kegiatan ini. Setelah Bapak WR1 selaku narasumber menyelesaikan apa yang nanti akan beliau paparkan, nanti diberikan kesempatan kepada para sobat Unisbank untuk melakukan atau mengajukan pertanyaan. Oleh karena itu, kepada yang terhormat Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Edi Winarno, menyampaikan paparannya. Silakan, Bapak. Ya, baik. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ibu moderator dan Ibu Dr. Ellen Puspitasari yang telah berkenan untuk menjadi moderator pada acara webinar terkait dengan masalah tugas akhir, skripsi ya, dan tesis di masa pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa, pertama kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan, keselamatan ya, sehingga kita masih bisa bertemu ya meskipun via online seperti ini dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan kita nanti segera bisa bertemu pula ya di akhir masa pandemi untuk bisa kembali ke kampus gitu ya. Jadi ini saya juga galau, resah juga ya dengan kondisi sekarang, di mana pasti akan banyak rasa kehilangan ini ya dari para mahasiswa yang biasanya sering ke kampus, ketemu dengan teman-teman, ya bareng-bareng ke perpustakaan, ya, bareng-bareng ketemu dengan dosennya, pasti akan ada saat-saat rindu untuk ke sana, ya ke kampus kita lagi. Tetapi situasi seperti ini mau nggak mau kita harus mencoba untuk mengikuti ya, dan mudah-mudahan berharap kita nanti bisa menyelesaikan, terutama untuk mahasiswa yang terkait dengan tugas akhir, skripsi, dan juga tesis itu bisa segera diselesaikan, meskipun terkendala dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ya, terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak Ibu, di sini juga ada beberapa pejabat struktural yang ikut mendampingi mahasiswa yang hari ini juga berkenan hadir di acara ini. Ya, mudah-mudahan nanti juga bisa untuk sharing ilmu, ya sekaligus juga bisa menyampaikan ke mahasiswa yang barangkali nanti masih banyak pertanyaan yang akan disampaikan setelah acara ini. Ya, saya akan mencoba untuk langsung saja menyampaikan materi yang akan saya sampaikan di sini. Mohon ditunggu sebentar. Ya, jadi agenda pada hari ini khususnya terkait dengan masalah tugas akhir, skripsi, atau tesis di masa pandemi ya. Bagaimanakah strategi penulisan dan teknis ujiannya? Sebelumnya saya nanya dulu, apakah slide saya terlihat ya? Terlihat, Bapak. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bicara mengenai tugas akhir, ya skripsi, tesis, gitu ya, itu pasti akan jadi masalah utama ketika seorang mahasiswa itu akan menyelesaikan studinya. Ya, apakah Anda sekarang sedang seperti ini? Ya, saya yakin banyak mahasiswa yang sekarang masih pusing, ketemu dosen juga jarang, email aja tidak dibalas, gitu ya, menunggu yang seterusnya. Apalagi yang sudah semester tua, ya. Banyak yang malu ke kampus dan sebagainya, ya banyak kegiatan, ya. Dan juga atau mungkin yang masih baru dalam mau menyusun skripsi atau tugas akhir atau tesis, kira-kira mau ambil judul apa, ya. Nah itu juga jadi hal yang tidak mudah untuk mencoba memulainya. Juga termasuk ketika seorang mahasiswa harus melaksanakan revisi nih dari dosen, ya, yang tiap saat ketemu atau lewat email atau online, tetapi harus selalu melakukan revisi, ya, LDR, telah sisa revisi. Nah, ada yang juga berkeluh kesah, ada yang juga pernah menghubungi saya juga, Pak sudah nungguin lama nih Pak, tapi dosennya ternyata lupa, nggak datang ke kampus dan seterusnya. Ya. Nah, bahkan ada nih, ya skripsi itu kelar, ya ketika seorang mahasiswa itu sudah sampai dibikin meme seperti ini ya, artinya banyak mahasiswa-mahasiswa yang tidak bisa merombongkan studi itu dengan tepat waktu. Ya, ini banyak joke, banyak meme yang kira-kira ya memang nggak enak ya jadi mahasiswa. Saya pernah mengalami 3 kali jadi mahasiswa, semuanya nggak enak, semuanya butuh perjuangan, ya, semuanya butuh semangat, spirit ya untuk bisa menyelesaikan dengan cepat dan mendapatkan nilai yang baik. Ya, tetapi percayalah nanti insya Allah ya dengan usaha yang maksimal, dengan usaha yang benar-benar
sungguh-sungguh gitu ya, bersungguh-sungguh ya, meskipun di tengah pandemi seperti ini ya, di tengah situasi yang semua orang pasti tidak pernah menyangka gitu ya, nanti suatu saat ya semua akan indah pada waktunya. Itu nggih. Jadi mahasiswa semua yang saya hormati, dari mahasiswa program dari PPAK ya, Diploma 3, kemudian strata 1 maupun strata 2, kali ini saya akan mencoba untuk membahas ya terkait dengan banyak pertanyaan dari dosen dan mahasiswa ya, bagaimana pelaksanaan atau kemudahan-kemudahan yang itu diinginkan atau juga disampaikan oleh Dirjen Dikti ya, untuk memberikan istilahnya kompensasi atau kemudahan kepada mahasiswa dalam melaksanakan bimbingan dan juga pelaksanaan ujian di masa pandemi COVID-19 ini. Hari ini saya akan mencoba untuk membahas. Yang pertama adalah pendahuluan, nanti ada ketentuannya seperti apa untuk skripsi ya. Saya bilangnya skripsi aja ya. Jadi kalau TA, skripsi, tesis itu lebih familiar dengan istilah skripsi. Jadi nanti mohon dipahami seperti itu. Kemudian nanti ketentuannya bagaimana nih di pelaksanaannya skripsi di masa pandemi, khususnya di Unisbank, ya, karena tiap kampus pasti akan beda-beda. Terus juga bagaimana nanti prosedur untuk pendaftaran ujiannya, kan sekarang semuanya di rumah kan, work from home, ya, jadi ada kesulitan juga kalau harus ke kampus, harus pakai protokol kesehatan, ya, takut terkena virus dan sebagainya, ya, nanti kita akan sampaikan. Termasuk pelaksanaan ujian di masa pandemi itu seperti apa. Ya. Nah, nanti yang poin 6 ada ketentuan penulisan draft artikel publikasi itu bagaimana. Ya. Dan sudah ada juga edaran yang kita sampaikan bagaimana seorang mahasiswa itu bisa langsung mendapatkan nilai A dan tidak perlu ujian skripsi. Yang terakhir, nanti ada beberapa hal yang terkait dengan ketentuan Turnitin atau penggunaan software anti plagiarisme atau anti plagiasi yang sudah kita terapkan di Universitas Tikubang, yang ini jadi pengecekan karya ilmiah sebelum nanti seorang mahasiswa dinyatakan untuk lulus, ya, baik itu D3, S1 ataupun S2. Ya, sedikit saya akan mencoba untuk membandingkan ya overview tentang TA, skripsi, dan tesis seperti apa. Tentunya beberapa terkait dengan istilah ini sudah sering kita dengar ya. Tapi kalau mahasiswa itu biasanya lebih cenderung menggunakan atau menggunakan kata tugas akhir TA atau skripsi gitu ya. Kecuali yang S2 tesis atau yang S3 itu disertasi. Bedanya saya kira hanya dalam tingkat di ini ya, metode penelitian dan kontribusi ya, serta dalam penyusunannya. Pasti beda, dan setiap ilmu pasti akan ada petunjuk-petunjuk yang sudah diatur. Ya, tentunya kalau di tempat kita di Unisbank itu kita sudah punya panduan atau pedoman ya, baik itu TA, skripsi ya, dan tesis yang sudah dikeluarkan oleh universitas. Ya, itu yang pertama. Nah, ini ada edaran yang sudah pernah kita sampaikan sekitar awal bulan Juni kemarin di masa pandemi ini juga. Jadi nanti bisa saya berikan ya, kalau yang belum pernah membuka sama sekali, sebenarnya di websitenya Unisbank ACID itu sudah ada ya. Tapi sepertinya banyak mahasiswa yang tidak ngeh, tidak mencoba untuk membaca ya, karena banyak tulisannya sehingga ya tadi masih menunggu dan sering bertanya, padahal sudah ada jawabannya di website kita gitu ya. Nah, tujuannya apa? Ini untuk memastikan agar pelaksanaan ujian TA, skripsi, dan tesis itu di masa pandemi ini bisa terlaksana dengan berpedoman pada protokol kesehatan. Ya, nanti isinya apa? Ya nanti bisa terutama untuk mahasiswa yang sedang menempuh ya tugas akhir, skripsi, dan tesis nanti mohon untuk dipelajari. Nanti di informasi terkait dengan materi ya nanti bisa kita sampaikan ya. Nanti kita unggah juga. Ya. Nah, intinya apa? Di dalam edaran itu, ya, khususnya di pemberlakuan di Unisbank, itu ada beberapa hal kemudahan-kemudahan yang diputuskan oleh pimpinan di Unisbank, ya, untuk mensikapi masa pandemi COVID-19 ini agar dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang
sekarang ini terjadi. Apa itu? Kita juga telah mendapatkan edaran dari kementerian, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Terkait apa? Ya, terkait dengan upaya untuk membantu ya yang namanya mahasiswa agar juga terbantu ketika masa COVID ini, mereka atau Anda semua itu tidak terbebani dan malah bikin stres ya. Tetapi dari pemerintah pun juga merasa karena ini kita tidak kehendaki kondisi seperti ini, sehingga ada upaya-upaya untuk memberikan informasi ke perguruan tinggi dan kita mensikapinya dengan seperti ini. Setiap perguruan tinggi pasti akan memberlakukan atau mengimplementasikan kebijakan yang beraneka ragam. Nah, untuk Unisbank kita sudah ada ya agar tercapai standar yang dinamakan hasil akhir dari TA, skripsi, tesis itu nanti bisa dikatakan layak ya dan memenuhi standar mutu seperti apa. Nah, itu akan kita bahas di sini. Ya. Ya, untuk yang ilmu sosial atau non eksak ya, non eksakta, di kita ada beberapa fakultas. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, ada Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya, Fakultas Hukum, dan Pasca Sarjana. Kebetulan untuk S2 kan sekarang kita baru punya S2 MM ya. Jadi untuk cakupannya, ya, pertama kita memang mengacu pada pedoman yang sudah ada di Unisbank. Tetapi mahasiswa jangan khawatir, ya. Kita pun juga akan nge-push ya, memberikan masukan ke dosen-dosen pembimbing itu untuk tidak malah memperberat ya, atau memperparah situasi, malah membuat Anda stres semua ya. Tetapi kita juga memberikan kemudahan nih. Untuk yang non eksak itu bisa istilahnya apa ya, menggantikan atau menuliskan laporan TA atau skripsinya itu bisa menggunakan satu studi empiris. Ya, terkait itu ini pasti secara keilmuan kompetensi masing-masing di prodi akan beda-beda. Silakan nanti tanya langsung ke prodi atau dosennya masing-masing. Ya, saya kan tidak akan jelaskan semua detail di sini. Kemudian atau berupa yang kedua itu laporan, skripsi atau tesis seperti biasa, ya, tapi agak lebih dimudahkan ini, ya. Artinya kalau acuan yang ada di pedoman kan harus A, B, C, D itu terpenuhi semua, tetapi karena di masa pandemi ini semua dalam kondisi seperti ini, ya cukup kita berikan constraint atau aturan menggunakan 4 ini sudah boleh ya. Yang penting ada fenomena atau penemuan masalah, kemudian teori atau kajian teori yang digunakan, ada analisanya ya atau penemuan gap dan solusi based on teori seperti apa, dan konklusi atau kesimpulan. Itu sudah cukup ya. Nanti untuk tindak lanjutnya bagaimana, silakan nanti dikonsultasikan. Dasarnya adalah informasi dari edaran yang kita berikan tadi. Ya. Untuk yang kedua, untuk skripsi tugas akhir ya yang berkaitan dengan ilmu eksakta. Kita ada 2 fakultas, yaitu di Fakultas Teknologi Informasi ya dan Fakultas Teknik. Ada Teknik Informatika, yang ada Sistem Informasi, ya di Teknik ada Teknik Industri. Khusus yang di 3MI nanti ada aturan tersendiri ya, karena masuk di Diplomatika. Untuk yang S1, khususnya yang skripsi, ya di pedoman sebenarnya sudah ada, kurang lebih juga seperti ini, tetapi nanti semua dosen pembimbing juga akan kita minta untuk memberikan batas toleransi atau kemudahan ya. Tapi lantas jangan menggampangkan loh ya. Jadi ketika, wah Pak ini Pak Edwin menyampaikan gini Pak, berarti yang kita nggak usah berat-berat, bukan. Artinya dari laporan skripsi yang nanti mahasiswa atau Anda sampaikan, ya Anda laporkan, Anda konsultasikan dengan dosen pembimbing, itu harus minimal mengacu pada 5 hal ini. Ya, ada tetap yang pertama itu adalah background riset ya. Jadi penemuan masalah itu pasti akan ada. Tidak benar yang namanya penelitian atau riset itu tiba-tiba kalau orang Jawa bilang mak bedunduk gitu ya, tidak. Dasarnya apa? Ya kita nanti baca dulu beberapa previous work atau pekerjaan orang lain sebelumnya yang kira-kira sama. Baca skripsi atau tesisnya orang lain dulu dibaca. Baca jurnalnya orang lain dulu dibaca gitu ya. Baik itu yang berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris silakan dibaca. Ya, baru setelah memiliki rencana ya solusi masalah yang akan ditawarkan, silakan Anda mengkaji teori yang digunakan. Yang ketiga adalah solusi atau implementasi ini. Pertama yang di IT ya atau di teknik industri,
silakan berikan solusi. Solusi implementasi tidak harus murni pembuatan program yang kompleks gitu ya, tetapi bisa dilakukan dengan beberapa solusi, tidak hanya implementasi, tapi juga based on apa ya, kita bicaranya itu bisa berdasarkan hitung-hitungan gitu ya, matematikanya bagaimana. Yang penting ada pembuktian ya dari teorinya, itu insya Allah bisa. Ya, jangan lupa pembahasan, tetap ada pembahasan. Kalau yang sudah punya hasil di implementasinya bisa di screenshot, nanti dibahas hasilnya seperti apa ya. Termasuk juga ada kesimpulan ya, kesimpulan itu konklusi baik dari mulai dari tujuan sampai ke pelaksanaan pengerjaan skripsi seperti apa, itu nanti disimpulkan di situ. Ya, itu dua hal ya yang berbeda antara yang ilmu eksakta dan tadi sebelumnya yang ilmu non eksak. Khusus yang laporan tugas akhir untuk Diplomatika, di tempat kita akan ada MI ya, di 3 manajemen informatika, ada di 3 keuangan dan perbankan, dan di 3 perhotelan. Mohon ini sudah secara panduan kan kita minta untuk menyesuaikan dengan pedoman yang sudah ada saja. Meskipun nanti juga diharapkan ya penyelesaiannya itu tidak seperti aturan saklek gitu ya yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Pasti akan ada beberapa kemudahan-kemudahan ya, tanpa mengurangi dari esensi ya, dan standar mutu yang ditulis oleh seorang mahasiswa. Itu yang kita harapkan di sana. Ya. Nah, yang tidak kalah penting, ya khususnya ini bagi mahasiswa yang akan melaksanakan ujian, itu bagaimana? Ya, jadi ini harapannya informasi yang saya sampaikan hari ini memang kita fokus ya untuk mengantisipasi bagaimana proses pembimbingan baik itu TA, skripsi ataupun tesis, tetapi juga bagaimana di masa pandemi ini ya itu kita bisa melaksanakan semua prosedur pelaksanaan kegiatan yang namanya ujian. Ya, kita mengacu pada kebijakan yang sudah kita edarkan di Unisbank. Tentunya kita juga harus mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Ya. Untuk pendaftaran periode ujian bagi mahasiswa yang sudah selesai atau final atau sudah mau bab terakhir gitu ya, silakan nanti pada tanggal 13 sampai 15 Juli itu untuk mendaftarkan. Nanti pendaftarnya ada di Smart Campus, nanti silakan buka di sana. Ini masih di close tapi belum muncul, nanti insya Allah beberapa hari lagi kita akan coba untuk buka. Ya. Yang pertama adalah mahasiswa yang dapat mengikuti ujian itu pasti yang sudah terdaftar ya di surat tugas bimbingan, ya, dan sudah ada dosennya dan sudah melaksanakan bimbingan. Ya. Sekali lagi saya tekankan ya, meskipun dalam situasi pandemi seperti ini, mohon ya, yang bimbingan biasanya ketemu offline dengan dosen gitu ya, sekarang menggunakan online, Anda jangan berhenti semangatnya gitu ya, tetap untuk bisa selalu komunikasi dengan dosen. Ya, kalau di WA belum dibalas ya ditunggu, dikirimi lagi gitu ya. Di email belum dibalas, di email lagi, nggak apa-apa. Ya, tentunya dosen pembimbingan juga manusia, punya kesibukan juga ya. Jangan langsung putus asa. Di WA nggak dibalas kok, males saya, jangan ya. Semangat ya. Karena kunci keberhasilan skripsi itu di teori ya, 80% itu bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan yang namanya pembimbing ya, atau supervisor kita. Itu yang sudah pernah saya alami selama saya mengikuti tiga kegiatan studi saya dari S1 sampai S3. Itu semuanya bagaimana kita bisa dalam tanda kutip ya menaklukkan dosen pembimbing, itu jadi kunci utama keberhasilan seorang mahasiswa untuk bisa lulus. Ya. Nah, mahasiswa dapat melakukan pendaftaran ujian nanti melalui Smart Campus. Apa yang dipersiapkan? Mohon nanti ini dibaca ya. Jadi yang dipersiapkan itu lampiran-lampiran yang nanti sudah ada di checklist di Smart Campus. Ya, Mas dan Mbak ya, nanti mohon dicek di situ. Tapi ini saya berikan beberapa listnya dulu di sini supaya Anda nanti juga bisa mempersiapkan. Ya. Mulai dari data pribadi Anda, mulai dari NIK, nama, alamat, gitu ya, dan seterusnya, sampai ijazah. Dan jangan lupa untuk pendaftaran
tugas akhir skripsi tesisnya itu Anda harus mengunggah ya berkas-berkas yang terkait ya. Salah satu dan salah duanya itu adalah unggah materi ya PDF tugas akhir atau skripsi atau tesis Anda. Dan juga jangan lupa materi draft artikel ilmiah atau jurnal ilmiah kalau kita sering nyebut. Termasuk PDF ya gambar persetujuan pembimbing. Nah ini kita nggak ketemu Pak. Ya diupayakan nanti bagaimana modelnya Anda komunikasilah dengan pembimbing masing-masing. Kan bisa juga via online, nanti bisa scan PDF atau mengirimkan filenya ke dosen terus dikembalikan, itu juga bisa. Atau kalau memang dimungkinkan, kalau orang Semarang ini ya, yang dekat dengan di sini, ya kalau misalkan Anda harus ketemu satu kali ketemu, silakan. Ya. Tapi kita masih tetap mengacu pada protokol kesehatan dan pemberlakuan PKM di Semarang, ya tidak memperbolehkan kegiatan mahasiswa secara terjadwal di kampus ya. Karena nanti akan menyalahi aturan dan itu sangat tidak baik ya. Takutnya nanti malah menjadi poin-poin atau titik penyebaran virus ini malah kita nanti jadi bersalah gitu ya. Juga jangan lupa untuk upload berkas PDF atau bukti pembayaran dan lain sebagainya. Nanti ada semua ya di checklist yang ada di website kita di Smart Campus nanti ya. Nah, catatan pentingnya apa? Untuk ujian, ya kita nanti akan menggunakan media online, ya virtual. Kita menggunakan Google Meet, ya dan Zoom. Kita semua sudah berlangganan, ya. Tetapi nanti tidak terlepas juga, misalkan ada kendala, kita bisa menggunakan tools yang lain. Kita juga ada Jitsi, ya. Jitsi juga ada, yang servernya ada di Unisbank, ya. Tapi untuk penggunaan Google Meet dan Zoom kita juga bisa lakukan di situ. Ya, seorang mahasiswa yang sudah mendaftar itu akan divalidasi oleh petugas ya, yang ada di PAK nanti tentunya, dan akan mendapatkan jadwal ujian. Ya, dan ketentuan berkas yang diunggah itu harus terunggah secara lengkap. Karena kalau tidak lengkap, maka seorang mahasiswa nanti tidak akan diproses untuk pelaksanaan ujiannya. Nah, nanti setelah proses selesai, itu pasti akan ada penentuan ya untuk jadwal yang akan dilakukan oleh dari program studi atau fakultas yang nanti akan bersama dengan bidang akademik di BAK untuk menentukan di sana. Ya, nanti distribusi dosen pengujinya siapa, ya, kemudian waktunya kapan, itu semua nanti akan ditentukan. Ya. Semuanya bisa dilakukan dengan via online. Ya. Untuk ujian kali ini, ya periode yang pertama di masa pandemi ini nanti kita akan adakan, catat ya, itu mulai tanggal 20 Julai ya, 2020. Yang itu nanti sudah tentunya akan diatur oleh bidang akademik dari BAK nanti mengatur kerjasama dengan Prodi, ya. Dan hal-hal yang baru ini pasti dari para mahasiswa yang akan ujian itu pasti akan menanyakan ya, akan berproses ya, sehingga nanti bisa detail paham itu nggak cukup sekali pasti akan bertanya terus. Silakan, tidak ada masalah. Nanti di acara ini pun silakan untuk bertanya. Ya, tata cara ujian online ini khusus ya bagi mahasiswa yang memang sudah di masa-masa terakhir yang kita harapkan nanti ini bisa wisuda di periode ke depan, ya. Jadi ujiannya itu tetap mengacu seperti ujian seperti biasa. Meskipun Anda di rumah, ya, Anda dimanapun tetap pakai pakaian standar, menggunakan pakaian yang sesuai dengan protokol kita ya, pakai pakaian putih, pakai celana, rok bawahan hitam dan berdasi, gitu ya, seperti biasa. Yang wanita menyesuaikan, gitu ya. Kemudian jam dan tanggal itu akan ditentukan. Nanti akan ada jadwal yang tersusun dari masing-masing fakultas dan itu akan diinformasikan. Dan link-link untuk masing-masing klaster ujian, ya. Karena kalau namanya ujian itu kan pasti kan ada klaster ya. Ada ketua penguji, ada anggota penguji, ada yang diuji, ya. Dan nanti perlu kita juga ada controlling dari bidang akademik. Nanti juga akan ada link yang akan disampaikan ke kami ya, ke bidang 1, baik itu Prodi, ya,
dekan atau dari BR1 ya tidak selalu mengikuti ujian Anda, tapi hanya kontrol saja kalau ini ujiannya sudah berjalan. Gitu. Nanti kita sampling saja ya untuk pelaksanaan ujiannya supaya memang ini benar-benar ujian. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dosen penguji utama ya nanti akan membuka sidang itu ya, dan yang penting semua penguji itu hadir. Ya kalau nggak hadir pasti nanti akan ada mekanisme itu di edaran sudah ada bagaimana penggantian dosen penguji nanti dari Kaprodi yang akan mengatur. Ya. Yang penting kalau seorang mahasiswa sudah siap untuk ujian, silakan siapkan secara mental, ya secara psikis, ya secara materi juga siap. Dan ini tidak membedakan dengan ujian-ujian onsite atau offline sebelumnya. Ya, jangan sampai dianggap wah ini masa pandemi ujian di rumah pasti lulus gitu ya. Nah, kalau materinya tidak sesuai yang Anda sampaikan juga asal-asalan gitu ya pasti ya dosen akan memberikan penilaian. Nah, yang berikutnya adalah ini tata caranya ya. Ya, tata cara ini tidak seperti ini, tapi paling enggak ini ada rules atau ketentuan yang nanti bisa dilaksanakan di setiap klaster ujian. Baik itu TA, skripsi maupun tesis. Ya. Yang jelas ketika ujian itu ada pernyataan bahwa karya yang disampaikan itu benar-benar bukan sesuatu yang merupakan hasil dari plagiat atau plagiasi ya. Copy paste dari punya orang lain gitu ya. Terus buru-buru mau ujian, ada copy paste dan seterusnya. Karena nanti ada saya terangkan di belakang, ada proses Turnitin ya, pengecekan cek plagiarisme menggunakan software Turnitin kita. Ya, untuk waktu presentasi ya sama kira-kira 10 menit gitu ya. Demo, program atau pembahasan atau terkait dengan materi yang disampaikan yang terkait dengan skripsi atau tugas akhir atau tesisnya, dan tanya jawab dari dosen penguji ya maupun peserta yang ada di situ. Termasuk juga nanti ada pembahasan artikel publikasi ilmiahnya atau draftnya itu ya kira-kira ya sejam lebih dikit ya itu nanti baru bisa selesai ya, dan nanti dosen penguji utamanya akan membacakan langsung di ujian online tersebut ya, apakah Anda lulus tanpa revisi, lulus dengan revisi, ataukah Anda harus mengulang atau gagal. Ya, tidak semuanya harus lulus ya, kalau memang kebangetan dalam tanda kutip ya, Anda tidak menguasai yang disampaikan gitu ya, dan informasi yang disampaikan itu malah justru menjadi kilas balik pekerjaan Anda yang ternyata tidak sesuai dengan judul misalkan, tidak sesuai dengan tujuan, nah itu nanti monggo ini dipersiapkan ya. Saya kira masih ada waktu bagi yang akan ujian itu untuk mempersiapkan segala ubur rampe dan tata cara persiapan ujiannya. Nah, terkait dengan hasil ujian, ya itu nanti mahasiswa yang dikatakan lulus bisa dikatakan lulus dengan revisi, ya maka revisinya nanti harus atau akan dicantumkan di Smart Campus ya, supaya mahasiswa juga akan bisa melihat. Kalau dulu ujian, kalau ada revisi, lulus tapi revisi ya, itu pasti akan menerima form atau draft yang diisi oleh masing-masing penguji gitu ya. Tetapi karena nanti online ya, nanti hasil tulisan revisi dari dosen itu akan disampaikan di Smart Campus. Dan nanti mahasiswa akan bisa melihat revisinya apa, ya kapan harus dirampungkan, diselesaikan, ya asal tidak melebihi batas waktu Anda nanti bisa dinyatakan lulus. Ya. Tetapi bagaimana dengan yang gagal nih? Ya, gagal itu saya kira hanya prosentasenya nggak banyak ya. Di setiap ujian yang kita selenggarakan, ya pasti ada yang gagal, tapi kan tidak banyak. Saya kira nanti semua Anda yang ada ikut acara webinar hari ini bisa lulus semua ya, yang sudah mulai mau ujian. Ya. Kalau yang gagal ujian pertama harus mengikuti ujian berikutnya, maka revisi dari ujian yang pertama nanti akan dicantumkan juga dalam berita acara yang diupload di Smart Campus. Intinya apa? Sekarang kita harus menggunakan model online ini, ya sudah kita coba inisiasi, ya khususnya diawali dengan di masa pandemi ini kita mencoba untuk semuanya secara digital. Nah, jika mahasiswa ketahuan ini melakukan tindakan penjiplakan atau plagiat, ya, maka itu juga salah satunya
dinyatakan gagal atau tidak lulus ujian. Tetapi kita satu hal kan sudah aja nanti pengecekan Turnitin ya. Saya kira poin 3 ini nanti tidak jadi masalah. Ya, harapannya mungkin setiap dosen ketika membimbing, setiap memberikan informasi ke mahasiswa itu jangan plagiat, jangan copy paste ya, jangan langsung ambil comot punya orang di Google ya. Ambil pun itu tolong ya digunakan cara-cara ya untuk paraphrasing ya, atau memparaphrasing atau memparaphrase dari semua tulisan. Jadi misalkan ada, kalau kita belajar bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek, dibalik aja objek, predikat, objek ya. Misalkan saya pergi ke pasar dengan ibu, dibalik aja ibu ya pergi ke pasar dengan saya. Jadi itu nanti yang akan bisa menghindari ya proses pengecekan Turnitin, sehingga batas maksimal 30%, ingat 30% itu nanti bisa terlampaui dan Anda bisa mengikuti ujian. Jika mahasiswa tidak lulus, maka harus melakukan pengambilan TA, skripsi, tesis di semester berikutnya. Nah, Pak, gimana Pak kalau saat ujian, saya kan di kampung nih Pak, ya ternyata saat ujian terjadi listriknya mati, atau baterainya drop dan tidak bisa booting lagi misalkan, atau koneksi internetnya gagal, ternyata kuotanya habis dan sebagainya. Ya, itu hal-hal teknis ya, hal-hal teknis tetap nanti bisa dikomunikasikan. Tetapi ingat, jangan ketika ujian sudah berjalan Anda mematikan komputer. Lah, itu trik yang tidak benar nih. Ketika ditanya Anda nggak bisa jawab, Anda matikan. Nah, itu terindikasi Anda berarti malah, ini sengaja anak ini. Ya, itu nanti monggo nanti dosen penguji yang akan menilai. Tetapi kalau memang benar-benar ada kegagalan koneksi, terutama di masalah internet ya, atau kendala teknis yang lain ya, seorang mahasiswa ketika ujian itu bisa mengkomunikasikan. Langsung telepon ke pengujinya atau ke pembimbingnya atau WA ya. Ada hal-hal yang karena gangguan teknis, silakan nanti kita bisa mengupayakan rescheduling. Ya. Tapi ini jangan dimanfaatkan dalam tanda kutip ya. Jangan dimanfaatkan karena Anda sudah diberikan jadwal ujian namun tidak siap, Anda pura-pura nih dalam tanda kutip untuk wah ini jadi nanti pasti akan jadi masalah ya. Mohon ini dihindari. Kemudian tadi terkait dengan pengecekan plagiasi, tetap upaya dari lembaga, dari perguruan tinggi kita, dari Unisbank itu meskipun dalam masa pandemi ini tetap diberikan kemudahan-kemudahan bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhir, skripsi, dan juga tesis ya. Tetapi tetap kita harus juga mengacu pada standarisasi, ya, standar mutu dari kualitas yang ditulis. Gitu ya. Nah, tadi kita mencoba di tempat kita sudah hampir 2 tahun ini menggunakan software plagiarism atau anti plagiasi. Softwarenya adalah software Turnitin ya. Software ini digunakan ya untuk mengecek semua naskah, semua bahan materi yang nanti akan diujikan. Ya. Ya, jadi harapannya tadi kalau Anda mengambil citasi atau referensi dari punya orang itu harus menggunakan tadi kaidah untuk memparaphrasing ya, atau mungkin Anda menggunakan pola pikir membaca dulu baru Anda rewrite ya, Anda tulis kembali, itu juga bisa. Yang bagus itu membaca, memahami karya orang lain, Anda tuliskan sendiri dengan bahasa Anda masing-masing. Itu yang betul ya. Tetapi pengalaman terdahulu ya, ini yang jadi hal yang saya kira ini kesalahan yang sudah berkesinambungan selama ini ya. Hampir semua mahasiswa yang sudah melakukan ujian skripsi itu yang kita lihat atau kita cek di Perpus ya, itu bab 2-nya ya. Bab 2-nya itu hampir semuanya adalah copy paste dari punya orang lain. Nah, dulu aman karena nggak ada Turnitin, nggak ada software anti plagiarism. Sekarang jangan dianggap remeh ya, karena skripsi itu ditulis dalam kuliah selama 4 tahun, selama 5 tahun, hanya sekali saja. Dan itu karya monumental kita ya. Karya monumental kita yang akan kita kenang sepanjang masa. Ya, jadi ketika kita menulis yang betul, ya pasti akan jadi kebanggaan. Tapi kalau nulisnya nggak betul, itu nyontek atau copy paste dari punya orang lain,
ya pasti akan jadi permasalahan. Bahkan nanti bisa jadi Anda digagalkan nih ya kelulusannya ya misalkan. Tapi kan kita sudah punya tadi ya rule atau constraint yang sudah melalui pengecekan ya Turnitin di perpustakaan. Nah, perpustakaan sudah juga mengeluarkan aturan nih alur Turnitin skripsi tesis selama masa pandemi ya. Jadi kalau yang terdahulu sebelum masa pandemi itu bisa langsung ke kampus, ke perpustakaan gitu ya. Tapi sekarang kita tetap menggunakan protokol kesehatan, ya, pengiriman berkas dan bukti pengecekan Turnitinnya, ya, pembayaran dan sebagainya itu nanti bisa dikirimkan secara email. Sistemnya baru kita bikin ya. Sistem yang terintegrasi dengan Smart Campus sudah kita minta untuk PT TIK nanti untuk membuat, tetapi ini karena kondisinya seperti ini, ya, insya Allah dengan menggunakan based on email dulu saja, ini mudah-mudahan bisa berjalan. Gitu ya. Jadi mahasiswa nanti mengirimkan berkasnya, skripsi, tesis, atau TA, ya nanti ke perpustakaan, ya perpustakaan akan menerima dan memverifikasi selama 2 hari, dan maksimal 2 hari ya, dan akan melakukan verifikasi Turnitin. Ya. Nah, berikutnya verifikasi akan dilakukan ya, dan hasilnya seperti apa? Ketika hasilnya di bawah 30%, berarti Anda ya itu langsung akan menerima bukti atau final result dari perpus yang menyatakan bahwa skripsi Anda atau tesis Anda itu lolos untuk dapat mengajukan ujian. Ya. Tetapi kalau belum, silakan. Nah ini saya minta tadi dari awal harus kita benar-benar nulis itu dengan tulisan kita sendiri gitu ya. Jangan kita copy paste supaya kita tidak akan mengulang-ulang di proses pelaksanaan Turnitinnya. Ya. Nah ini yang perlu dikirimkan. Ini di aturan di pedoman SOP-nya di Perpus sudah ada, ya. Bahkan di website Unisbank pun juga sudah ada. Tapi nanti kalau Anda yang ingin menanyakan lagi supaya informasinya lebih jelas, silakan foto ini atau nanti akan kita coba share materi saya ini ya. Akan saya share ya supaya nanti juga bisa melihat ketentuan-ketentuannya. Termasuk edaran-edaran dari lembaga dari Unisbank yang nanti mungkin Anda butuhkan. Bagi yang belum baca nih, karena saya lihat, saya cek di websitenya atau di medsosnya BEM, DPM, itu sudah banyak yang mengunggah ya. Dan juga di webnya Unisbank juga sudah ada. Ya, tergantung nanti, kadang-kadang gini ya, mahasiswa itu kalau belum saatnya untuk memproses, itu pasti belum ngeh dan belum membaca. Tapi ketika mau ujian, mau mengurus Turnitin, itu baru ya kebingungan untuk mencari informasi. Ya. Kalau saya juga pernah jadi mahasiswa sama ya. Jadi yang harus dikirimkan itu adalah bab 1, itu yang wajib ya. Kemudian abstraknya dalam bentuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 1 file. Sedangkan skripsi atau tesis lengkap ya itu juga dikirimkan ya untuk pengecekan dan nanti untuk mengetahui bahwasannya karya Anda ini benar-benar bukan hasil copy paste plagiasi. Karena apa? Nanti lembaga kita, Unisbank yang akan kena. Ya. Jadi, sekecil apapun nanti masalah itu pasti ujungnya adalah ke lembaga atau ke universitas. Ya. Itu yang akan jadi presiden buruk yang nanti malah tidak membaikkan lembaga, tetapi akan malah memperburuk lembaga ini. Ada juga nanti ada bukti pembayaran, dan email ya, emailkan ke perpustakaan unisbank@edu, unisbank.ac.id. Subjeknya seperti apa, nanti silakan Anda tulis, ini ada ininya contohnya ya. Dan, nah, terkait dengan ini nih, seorang mahasiswa. Nah, ini saya lihat ya, aturan ini sudah muncul pada bulan Februari 2020. Ya, tapi saya yakin dan sangat yakin tidak banyak mahasiswa yang ngeh dan mengetahui. Mungkin yang ikut mata kuliah saya di Metopen ya, metodologi penelitian informatika, atau mungkin mahasiswa-mahasiswa lain yang saya ambil juga di mata kuliah saya, sudah saya sampaikan. Dan juga dosen-dosen yang sudah tahu informasi ini juga sudah menyampaikan juga. Bahwasanya apa? Ujian skripsi itu tidak perlu dilakukan dan malahan Anda langsung bisa mendapatkan nilai
A. Ya. Hebat dong, tanpa ujian bisa dapat nilai A. Kalau yang mau ujian nanti bulan Juli ini belum siap, ya kita ikuti ujiannya ya. Tapi ini bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa yang saat ini sedang mulai membuat judul, ya, sedang proses bimbingan bab 1, 2, dan 3, atau mungkin sudah mau ke bab 4, 5, dan 6, gitu ya. Silahkan, ini pedomannya sudah ada. Anda bisa tidak melakukan atau melaksanakan ujian ya TA atau skripsi ya atau tesis ya tanpa harus ujian dan Anda bisa mendapatkan langsung nilai A. Syaratnya apa? Ya, syaratnya Anda harus ya sebelum masa ujian itu sudah memiliki artikel atau draft publikasi yang tentunya juga dikomunikasikan dengan dosbingnya, ya, dosen pembimbingnya, ya, sehingga itu bisa diterbitkan di penerbitan jurnal, ya, tidak harus internasional ya atau bahasa Inggris, tapi di terbitan jurnal lokal saja. Contoh, di tempat kita itu sudah ada loh, ya, jurnal-jurnal yang bisa mengakomodir sehingga mahasiswa itu bisa lolos tanpa ujian dan dapat nilai A. Contoh saya sebutkan di FEB itu ada 2 buah jurnal. Kalau nggak salah itu jurnal JBE ya. Dan juga di keuangan perbankan juga ada. Di FTI juga ada jurnal dinamik. Itu juga ada. Tetapi apakah harus di kampus semua, Pak? Tidak. Silakan Anda juga bisa mencari informasi penerbitan yang ada di luar. Saya lihat banyak dosen ya yang sudah membimbing dengan baik dan saya dilapori, diberikan informasi banyak mahasiswa yang sudah lolos, diterima ya untuk terbit di jurnal. Ya. Syaratnya apa? Di aturan yang kita edarkan itu jurnal yang terakreditasi atau terindeks di Sinta. Mungkin dari sebagian mahasiswa tanya, apa itu Sinta, Pak? Ya mungkin yang belum pernah dengar, Sinta itu adalah lembaga pengindekan. Kepanjangan dari Science and Technology Index. SINTA, ya. Sinta itu buatan kementerian dulu dari Kemenristek-Dikti, sekarang Kemendikbudnya Mas Nadiem, gitu ya. Itu wadah untuk menerima, menampung dan mempublikasikan semua karya mahasiswa. Nah, Unisbank memanfaatkan itu untuk sarana apa? Supaya mahasiswa tidak perlu ujian, ya, tetap membuat laporan ya, tetap membuat laporan, tapi tanpa ujian. Dan Anda langsung bisa memperoleh nilai A di saat teman-teman Anda masih keroyo-royo untuk mempersiapkan ujian. Anda sudah leha-leha. Dan Anda bisa curi star dari sekarang nih, ini terutama yang masih mengambil skripsi di bab-bab awal ya. Ya, nanti bagaimana mekanisme untuk bikin draft artikelnya, saya kira nanti setiap dosbing akan memberikan arahan. Kalau perlu nanti juga silakan ikuti acara-acara seperti ini, ya nanti kita bisa berikan trik dan tipsnya, ya supaya bisa mempublish yang namanya paper atau publikasi atau draft artikel ilmiah yang merupakan sinopsis ya, sinopsis dari karya skripsi atau tesis kita. Itu yang penting ya. Ya. Jadi ini kira-kira mekanismenya ya. Jadi ada 2 nih. Kalau saya balik lagi ke awal tadi, skripsi itu dinilai dari 2 aspek tadi. Yang pertama adalah ujian reguler biasa. Ya, jadi ujiannya tetap mengikuti sidang tadi yang saya sampaikan. Kalau masa pandemi ya kita pakai ujian online. Tetapi kalau nanti masanya sudah pandemi sudah berakhir, kita tetap ujian seperti biasa lagi. Dan nilainya apa nih? Ini saya beritahu ya, nilainya itu adalah nilai hasil dari bimbingan dan juga nilai dari dosen penguji ketika Anda ujian nanti dibagi rata-rata. Ya, nanti ada persentase juga sih di situ ya. Supaya nanti Anda juga tidak meremehkan yang namanya bimbingan ya. Ada kan yang tiba-tiba datang membawa 5 bab. Pak, Bu, saya sudah 5 bab. Ya, tanpa memikirkan proses bimbingannya. Pasti nanti Anda akan berpengaruh ke nilai. Dosennya akan gergeten. Ya. Akan ya gondok kalau orang Jawa bilang ya. Karena nggak pernah bimbingan tiba-tiba datang membawa setumpuk laporan dan nggak tahu itu benar atau enggak ya. Tapi juga ada kadang-kadang dosen juga marah, saking jengkelnya, ya udah ujian sana, dan nanti nggak lulus. Ya. Tetapi ini bisa disikapi nih, ya Unisbank baru pertama kali ini
Jadi ini kita baru pertama kali untuk menggunakan aturan ini. Seorang mahasiswa, terutama yang skripsi dan tesis, ya, itu bisa tanpa ikut sidang, asalkan minimal menerima bukti LOE. Nah, istilahnya bukti penerimaan, atau kita dalam bahasa Inggrisnya adalah letter of acceptance, ya. Jadi bukti penerimaan, meskipun naskahnya belum diterbitkan, tetapi sudah ada bukti draft surat dari penerbit. Kalau misalnya nih, ada seorang mahasiswa yang mengirimkan di JBE-nya Unisbank, ya, dibimbing oleh dosen ekonomi misalkan, dan bisa diterima oleh JBE tadi, ya Anda langsung bisa lulus dan dapat nilai A, tidak usah mikir ujian, ya, dan seterusnya. Itu ya yang diharapkan. Dan tahu enggak, kontribusi saudara, ya, atau mahasiswa yang nomor 2 ini sangat kita harapkan, ya. Karena apa? Ini akan menambah perbendaharaan karya ilmiah dari mahasiswa dan dosennya juga. Karena apa? Setiap penerbitan jurnal atau publikasi itu nanti pasti juga akan menyertakan dosen pembimbingnya. Sehingga nanti dosen pembimbingnya pun juga akan naik ini grade-nya. Karena seorang dosen itu juga akan dilihat, ya, kompetensinya itu dari seberapa banyak karya-karyanya dia, termasuk juga karya-karyanya yang bersangkutan dengan mahasiswanya. Ya, itu juga akan dinilai. Yang nilai siapa? Di Indonesia sudah ada yang menilai, namanya SINTA tadi, Science and Technology Index. Itu yang mengecek adalah, yang menerbitkan adalah dari Kemendikbud sekarang. Jadi kalau ada dosen bilang, saya ini ahli loh, mumpuni loh, ya, ahli riset, ahli ngajar, cek dulu di SINTA-nya seperti apa, ya. Karena pembuktian itu harus ada buktinya, sama di persidangan, ya. Ini orang-orang hukum mesti tahu, ya. Kalau cuma tidak pakai data, pasti semuanya tidak akan bisa diakui, gitu ya. Nah, monggo nih yang kedua ini, monggo silakan nanti dicermati, ya. Di edaran sudah jelas, ya, nanti ada di sini tadi di edaran nomor 038. Ya. Kemudian nih, Pak, bagaimana kalau yang sudah mau daftar ujian, sudah dapat jadwal ujian, tetapi bukti penerimaannya muncul 2 hari atau 1 hari, Pak, sebelum ujian skripsi? Silakan. Itu langsung otomatis Anda dapat nilai A, Anda lapor ke Prodi-nya atau lapor ke Husbing-nya atau pengujinya, ya, atau ke BAK, dan Anda langsung dianulir untuk mengikuti sidang. Insya Allah, ya, seperti itu. Nanti kalau ada yang menolak, ya Anda silakan ke bidang akademik, ya. Insya Allah ini sudah ada aturannya dan kita nanti akan coba terapkan mulai tahun ini. Ya, ini yang sering ditanyakan, ya, Pak, skripsi itu bagaimana sih, Pak, skripsi yang bagus? Ya, karena pasti akan banyak pertanyaan, ya. Pasti yang akan tahu itu adalah dari Husbing-nya, ya, dari kompetensi masing-masing pembimbingnya seperti apa, ya, dan dari keilmuan keprodian seperti apa, ya, termasuk dari pedoman yang ada di masing-masing fakultas, ya, termasuk juga hal-hal yang terkait dengan kontribusi atau kemanfaatan dari sebuah skripsi atau tesis atau TA yang sedang Anda kerjakan. Intinya apa? Jika ada question seperti ini, TA atau skripsi bagaimana sih yang bagus? Jawabannya adalah ini, TA atau skripsi yang bisa diselesaikan. Skripsi Anda bagus, muluk-muluk, ya, tetapi Anda nggak rampung-rampung, nonsen, itu berarti bukan skripsi yang bagus, ya. Karena skripsi yang bagus adalah skripsi yang bisa rampung, bisa selesai, ya, bisa ikut ujian dan juga bisa tadi langsung mendapatkan nilai A. Ya, selamat garap skripsi, ya, garap skripsi. Mudah-mudahan nanti Anda bisa mengikuti proses yang tadi saya sampaikan, khususnya yang sudah mulai mencoba untuk menyelesaikan bab-bab akhir, tapi juga tidak lupa juga untuk mahasiswa yang sedang melakukan proses bimbingan sejak awal, ataupun juga mungkin ada mahasiswa yang sedang akan mengambil skripsi, ya silakan. Nanti ini dipelajari, ya, dan bisa dijadikan acuan. Karena kita dasar hukumnya sudah ada dari lembaga atau dari universitas. Ya, nanti tayangan ini disponsori oleh Unisbank TV, ya. Nanti silakan materi ini bisa Anda cek, Anda simak juga nanti di Unisbank TV. Dan juga saya juga promo ini, channel saya nanti bisa Anda lihat juga di sana. Saya kira itu Bu Ellen, Ibu moderator. Terima kasih kepada Pak Edi Winarno.
Terima kasih Pak Edi Winarno. Iya, Bu. Ya, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, saya menyapa dulu Sobat Unisbank TV ya. Terima kasih. Bisa dilihat di chat melalui Jimit maupun di chat YouTube Pak Edi Win banyak yang bertanya. Jadi mohon Bapak, mungkin ada beberapa pertanyaan dari para mahasiswa kita yang sebetulnya tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Bapak, namun mungkin mereka masuknya terlambat. Ya, Jadi untuk yang baru bergabung, saya sampaikan hari ini Bapak WR1 menginisiasi adanya kegiatan webinar untuk memberikan panduan, memberikan strategi, memberikan tips kepada mahasiswa Unisbank semua untuk bisa menyelesaikan tugas akhirnya, skripsinya maupun tesis, meskipun kita dalam situasi dan kondisi di dalam pandemi COVID ini ya. Jadi tadi sudah disampaikan overview dari Pak Dr. Edi Winarno mengenai TA, skripsi maupun tesis, lalu ada ketentuan skripsi Unisbank, ketentuan pelaksanaan skripsi, kemudian prosedur pendaftaran ujian, pelaksanaan ujian di masa pandemi COVID, kemudian ada ketentuan penulisan draft artikel untuk publikasi, kemudian mahasiswa tadi ada ini info terkini ya, info terbaru bagaimana mahasiswa ini bisa memperoleh nilai A dan tidak perlu ujian. Ini saya rasa merupakan sebuah terobosan yang luar biasa dari Unisbank melalui Pak WR1. Ya, jadi mahasiswa ini bisa dapat A, nilai tugas akhirnya, nilai skripsinya maupun nilai tesisnya, namun tidak perlu melakukan ujian. Kemudian tadi ditutup dengan ketentuan berkaitan dengan Turnitin. Satu hal yang menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Edi adalah mahasiswa, mohon perhatiannya ya, jadi bertanya, bagaimana atau seperti apa sih skripsi yang baik? Jawabannya luar biasa ya, yaitu skripsi yang selesai, skripsi yang rampung. Nah, ini mohon menjadi perhatian kita bersama, gitu ya. Jadi kalau bertanya skripsi yang paling bagus, yang paling baik, itu seperti apa, Pak, Bu? Gitu ya, tanya dosennya. Nah, sekarang dijawab oleh Pak Wakil Rektor Bidang Akademik, yaitu skripsi yang selesai, skripsi yang rampung. Baik, mohon perhatiannya, para Sobat Unisbank TV. Setiap kampus itu memiliki kebijakan atau ketentuan atau prosedur yang berbeda-beda, yang beragam. Kemudian saya lihat mulai masuk Pak Edi Win, rekan-rekan dosen, melalui Jimit maupun melalui YouTube. Jadi melalui Wakil Rektor Bidang 1, Bidang Akademik ini, ada beberapa surat edaran yang berkaitan dengan penyelesaian proses pendaftaran sampai dengan ujian, sampai dengan Turnitin, yang satu sudah ada surat edaran. Contohnya surat edaran nomor 140 tentang SOP ujian ya Pak Edi Win ya, secara daring itu sudah ada di sana. Ini Unisbank memastikan bahwa ujian ini bisa dijalankan sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan, terutama penyelenggaraan di perguruan tinggi menghadapi atau kita masih dalam masa COVID ini. Kemudian tadi bisa didengarkan bersama bahwa Bapak WR1 ini sudah melakukan instruksi mengarahkan kepada dosen-dosen pembimbing melalui pimpinan fakultas, dekan, dan direktur pascasarjana untuk memberikan kemudahan. Namun, ini ada namunnya, tolong dicatat ya Sobat Unisbank TV, namun tetap memperhatikan standar, acuan, pedoman penyusunan skripsi. Tujuannya apa? Supaya skripsi yang karya monumental ini tetap terjaga kualitasnya. Kemudian untuk bimbingan, tadi sudah disampaikan, mensikapi dengan kondisi adanya COVID ini, masih ada PKM, ya, itu bimbingan bisa dilakukan secara online,
Namun tidak menutup kemungkinan mungkin satu kali ada komunikasi yang baik antara pembimbing dengan mahasiswa, bisa datang ke kampus, namun harus sesuai dengan protokoler kesehatan ya. Kata kuncinya adalah komunikasi, pantang menyerah, baik itu mahasiswa vokasi yang sedang menyelesaikan tugas akhir, mahasiswa S1 menyelesaikan skripsi, begitu juga dengan mahasiswa S2 yang sedang menyelesaikan tesis. Kata kuncinya komunikasi, jangan pernah putus asa ya, satu kali di WA, di telepon, belum direspon oleh dosen-dosen pembimbingnya, maju terus ya, maju tak gentar gitu ya, menggunakan segala saluran komunikasi, bisa telepon, bisa menggunakan WA, namun tetap menjaga etika ya, karena kita ada di dalam satu lingkungan pendidikan. Kemudian tadi yang perlu dicatat, karena saya lihat Pak WR1 di sini ada nama-nama mahasiswa yang saya kenal ini, mereka sudah sampai di taraf kira-kira 10% lagi lah mereka selesai. Jadi tolong diperhatikan pendaftaran ujian skripsinya, yaitu tanggal 13 sampai dengan 15 Juli 2020 untuk mengikuti ujian secara online tanggal 20 sampai dengan 30 Juli. Begitu yang saya tangkap dari poin-poin yang disampaikan oleh Pak Dr. Ediwin. Bapak, saya minta izin untuk membacakan beberapa pertanyaan. Ya, ini Bu. ada pertanyaan dari channel YouTube Unisbank TV dari Mas Nur Rosid. Pertanyaannya adalah, apakah ada ujian skripsi gelombang 2? Monggo, Bapak. Iya, jadi ketentuan langsung saja, Ibu ya. Iya. Ujian skripsi memang atau ujian PA nanti kita awali itu pertama tanggal 20 Juli ya. Tetapi memang di beberapa prodi ya, program studi itu biasanya bisa sampai 2 gelombang gitu ya. Nanti kita serahkan semuanya ke masing-masing program studi. Jika program studi tidak banyak yang mendaftar, itu biasanya untuk satu periode saja sudah selesai, dimulai per tanggal 20 Juli. Tetapi kalau nanti sampai tanggal 30 Juli itu masih dimungkinkan untuk dibuka ya, ujian yang kedua itu akan dibuka di masing-masing program studi. Tapi intinya apa? Bagi yang sudah siap itu silakan langsung mendaftar untuk pelaksanaan di bulan Juli tanggal 20. Itu Bu Ellen. Kami catat Bapak. Jadi mahasiswa Sobat Unisbank, jadi lebih baik mensegerakan ya, kalau bisa mengikuti untuk yang sudah terjadwal tadi ya, seperti yang disampaikan, ya segera saja gitu ya. Baik, selanjutnya Bapak, ini ada pertanyaan berkaitan dengan Turnitin. Di dalam live meeting kita, ini juga sudah tergabung Ibu Kepala UPT untuk perpustakaan, Ibu Farida juga sudah membantu menjawab ya. Jadi yang pertama itu hasil bebas Turnitin apa bisa dikirim lewat email? Tadi sebenarnya Pak Edwin sudah menyampaikan. Monggo Pak. Ya, mekanisme untuk pengecekan Turnitin kan tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi pengecekan Turnitin itu dilaksanakan ya, sudah ada ketentuannya yang dikeluarkan oleh perpustakaan atau UPT perpustakaan, dan setiap pengiriman materi yang akan diternitin atau dicek plagiasinya itu silakan di email. Tadi alamat emailnya sudah ada ya, perpustakaan unisbank@edu.unisbank.ac.id. Nanti silakan disimak di YouTube-nya aja ya, atau di materi yang akan saya sampaikan juga nanti. Ya, itu sudah ada semua tata cara untuk proses pengiriman. Jadi tetap sekarang kita menggunakan email dulu ya. Email termasuk bukti pembayaran Turnitinnya dan juga untuk materinya, bab 1 dan seterusnya, itu sudah ada ketentuannya, dan maksimal nanti 2 hari itu sudah langsung muncul hasil yang dikeluarkan oleh perpustakaan. Itu Bu Ellen. Oke, jadi cukup jelas itu pertanyaan dari Sobat Unisbank GP S1 Akuntansi. Yang selanjutnya ini dari Fakultas Hukum dari Mas Tony. Apakah boleh Pak mengecek plagiarismenya sendiri di rumah?
Ya, saya masih bingung nih, mengecek di rumah tuh yang bagaimana ya, karena kalau memang punya software ya anti plagiarisme itu yang standarnya dari kementerian itu yang dipakai itu ada dua, yaitu plagiarisma.net yang berbayar ya dan juga Turnitin. Jadi kalau nanti dari seorang mahasiswa bisa melakukan pengecekan lewat itu dipersilakan, ada buktinya. Jadi plagiarisma.net ya yang premium ya dan software Turnitin. Nah, kampus itu menyediakan software Turnitin untuk pengecekannya. Memang banyak pengecekan-pengecekan yang ada di Google, ya, yang open source, yang free gitu ya. Tetapi memang sepertinya pengecekannya tidak bisa secara utuh, ya, tidak bisa secara cara kerjanya tidak seperti software Turnitin yang dipakai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Jadi harapannya kita menggunakan acuan tadi, kecuali memang Anda punya akun sendiri berbayar gitu ya. Dan itu dimanfaatkan untuk mengecek, itu boleh, silakan, ya. Tetapi acuan utama, cuma bagaimana nanti harus juga menerima surat pernyataan dari perpustakaan lo, ya. Jadi kalau nanti Anda mendaftarkan ujian, ya, itu ada bukti surat pernyataan bahwasanya sudah di bawah 30% dari similaritasnya atau kesamaan dengan karya orang lain yang ada di Google. Jadi boleh Bu Ellen, cuma tadi pakai dua software tadi aja, plagiarisma.net dan turnitin.com yang kita sudah pakai selama ini. Iya. Baik, terima kasih Pak Ediwin untuk penanya Mas Tony. Jadi sudah dijawab boleh, namun menurut pandangan kami fasilitas dari kampus itu pasti sudah mempertimbangkan dari sisi biaya. Ya. Kemungkinan kalau Anda melakukan sendiri itu biayanya pasti akan lebih besar, gitu ya. Baik, terima kasih Bapak. Masih ada pertanyaan lagi. Nah, ini luar biasa. Sobat Unisbank TV, mahasiswa Unisbank ya, mungkin sudah tinggal menjilid kali ya Pak, karena padahal belum ujian ya. Jadi pertanyaannya begini, ada informasi ya mendapat surat edaran berkaitan dengan format terbaru skripsi. Ini nama akunnya Krismona Juliana Dila. Dan untuk hard copy skripsi harus ditandatangani semua. Mungkin tanda tangan basah ya, dan wajib ya, mahasiswa tidak boleh melakukan scan tanda tangan, itu melanggar etika akademik. Dan ada stempel asli fakultas, itu bagaimana Pak? Sementara di masa pandemi ini ke kampus susah. Ini luar biasa, selangkah lebih maju ya, karena beliau posisinya ada di luar kota. Bapak. Ya, untuk skripsi sebagaimana normalnya kan memang harus mendapatkan tanda tangan dari masing-masing pembimbing ya atau penguji ya, dan juga ada pengesahan dari fakultas ya, dari Pak Dekan atau Pak Direktur Pascasarjana ya. Di masa normal memang kita minta semuanya seperti itu ya dan dikumpulkan ya. Tetapi ini terbuka untuk mahasiswa yang memang tinggal hanya meminta tanda tangan saja atau stempel, itu dipersilakan ke kampus ya. Tetapi ini ada skala prioritas bagi mahasiswa yang memang tinggalnya di wilayah Semarang. Nah, kalau luar kota bagaimana? Kalau luar kota ya, kalau terutama tidak dalam zona merah, saya kira dan dekat ya, misalkan dari Demak atau dari Kendal atau dari Salatiga atau Ungaran, saya kira masih bisa. Selama Anda melaksanakan protokol kesehatan di kampus, ya menggunakan APD, bukan menggunakan hazmat ya, tapi menggunakan APD, bisa pakai face shield, pakai masker gitu ya, dan hal-hal yang melindungi diri Anda dan orang lain di kampus, saya kira itu boleh. Bahkan di kampus pun sudah ada pengimplementasian protokol kesehatan di BAK dan di keuangan ya Bu Ellen ya. Sekarang sudah kita pasangi beberapa alat ya, atau ini sekat ya, sekat transparan untuk memang dimungkinkan bagi mahasiswa yang harus ke kampus, harus menyelesaikan tadi skripsi terutama ya. Bahkan ke perpus pun kita perbolehkan ya, kalau memang betul-betul mengikuti protokol kesehatan ya. Nah, nanti perpustakaan pun sudah kita instruksikan juga, masuk perpus boleh nggak Pak? Boleh, ya boleh, tetapi
di dalam kampus sudah ada yang namanya pengaturan physical distancing. Kursi sudah diatur, ya, kursi sudah diatur jaraknya. Di depan BAK sudah kita coba atur seperti itu, sudah ada sekat untuk supaya tidak berdekatan langsung, itu juga sudah kita implementasikan. Masalahnya tadi kalau ada pertanyaan dari Mbak Krismona ya, itu kalau memang Anda sudah rampung, sudah tinggal tinggal ditandatangani, silakan ke kampus nggak apa-apa. Nanti yang penting ada janjian dulu dengan dosen siapa yang tanda tangan tadi, syukur-syukur dalam sehari bisa rampung gitu ya. Jadi meminimalisir. Jadi tidak benar kalau semuanya harus tidak boleh ke kampus. Di awal-awal memang iya, 16 Maret itu kita berikan edaran, ya itu memang semua tidak boleh ke kampus. Tapi kan kita kalau memang, ini mengacu juga ya, jadi kita tidak asal, karena ada edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terakhir, dari Kemendikbud, itu juga memperbolehkan mahasiswa ke kampus kalau memang itu urgent. Nah, termasuk ini urgent enggak? Kalau ini urgent, minta stempel, minta tanda tangan, saya kira diperbolehkan. Yang penting ada prosedur, masuk ke kampus, nanti akan dicek pakai ini ya, termogan ya, dan nanti Anda harus memakai masker dan sebagainya, dan tidak bergerombol, itu masih diperbolehkan. Cuma nanti kita juga ada protokol kesehatan dari Satpam di depan, jangan sampai banyak yang masuk ya, dan itu akan nanti memperburuk situasi. Itu ya Bu Ellen, saya kira. Iya. Ya, baik, terima kasih Pak Ediwin. Jadi mohon perhatian untuk Sobat Unisbank TV, semua protokoler kesehatan diterapkan di kampus sesuai dengan arahan instruksi dari Dirjen Pendidikan Tinggi dan Menteri Pendidikan, bahwa memang sampai dengan hari ini masih tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya secara massal ya. Tatap muka perkuliahan juga belum diperbolehkan, namun untuk pelayanan diperbolehkan terbatas. Maka mohon kesadarannya, jika Anda hadir ke kampus, baik kampus Kendeng maupun kampus UGAS, itu wajib bermasker. Apapun alasannya, kami mohon untuk bisa mengikuti ya. Jadi jangan egois ya, karena kita menginginkan kondisi pandemi ini semoga cepat berlalu gitu ya. Jadi kalau diminta dari depan security, Anda sudah tidak bermasker, ya mohon maaf, Anda tidak boleh masuk. Lalu kalau Anda tidak lolos untuk cek ya, menggunakan termogan, itu Anda juga tidak boleh masuk ya. Kemudian nanti sampai masuk ke lingkungan kampus itu juga masih memperhatikan adanya physical distancing. Begitu ya, dan di kampus juga sudah disediakan hand sanitizer ya, jadi Anda juga harus mengikuti protokol. Baik, Bapak masih ada lanjut pertanyaan? Ya Bu. Ini berkaitan dengan, ini saya gabung menjadi satu karena pertanyaannya sama, ini dari mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi menanyakan berkaitan dengan sertifikasi Bapak. Jadi mungkin ke depan bisa diagendakan masing-masing fakultas untuk menyampaikan pelaksanaan teknis, karena sertifikasi ini menjadi sebuah kewajiban, menjadi persyaratan kelulusan, karena di Unisbank tidak hanya ijazah maupun transkrip, namun ada yang disebut dengan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi mereka menanyakan dalam kondisi pandemi seperti ini, apakah kegiatan sertifikasinya berlangsung? Ya, terkait dengan sertifikasi, ini juga sepertinya Pak Kristo ya, Pak Dekan sudah memberikan jawaban juga Bu di chat ya. Jadi ini sepertinya akan diberikan info lanjutan terkait dengan masalah sertifikasi ya. Yang penting ya, kalau dalam masa pandemi ini nanti bisa dilakukan ya dengan online, itu online, tapi kalau tadi mengingat kalau ada urgenitas ya atau hal yang penting itu harus dilaksanakan di kampus, itu pun juga masih diperbolehkan ya, asal mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Nah, untuk terkait dengan masalah yang ditanyakan tadi terkait dengan sertifikasi ya, nanti monggo Pak Dekan FTI sudah akan memberikan informasi Bu, informasi kelanjutan mengenai sertifikasinya.
Saya kira itu. Terima kasih Pak Ediwin. Selamat datang Pak Dekan Fakultas Teknik Informasi, ya, Teknologi Informasi. Selamat datang Pak Dekan, Pak Kristo. Baik, Bapak ada pertanyaan yang menarik ini tadi ya, berkaitan dengan jurnal publikasi, Pak. Ya, Bu. Jadi yang gelombang-gelombang mohon maaf ini nanti aja ya. Sebetulnya ini pertanyaan dari Tiara Maurin, itu menginginkan secara lebih lanjut ada webinar semacam ini supaya Bapak bisa lebih menjelaskan berkaitan dengan bagaimana teknik mungkin ya penyusunan jurnal publikasi, sampai dengan ada pertanyaan kalau sudah diterima di Jurnal Nasional Sinta, ini pertanyaan dari Erika Dewi. Nah, bertanya mengikuti Jurnal Nasional Sinta untuk pengganti tidak sidang. Oh, tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Ediwin ya, tapi monggo Pak Ediwin untuk diperjelas lagi. Ya, jadi kalau sudah lolos bagaimana? Ya, jadi untuk yang pertama terkait dengan webinar ya, jadi informasi-informasi memang monggo, ini kita juga menunggu ya inisiatif dari para aktivis nih dari kampus ya. Meskipun kita jarang ketemu di kampus, monggo lah diadakan kegiatan-kegiatan yang itu relevan. Kalau berkaitan dengan skripsi, dengan kebijakan lembaga, silakan undang kami, undang Pak Rektor, nggak ada masalah. Ya, toh cuma hanya online saja gitu ya. Kita siap. Yang penting terschedule, terkomunikasikan dengan baik, kita siap akan memberikan informasinya. Jadi mungkin DPM atau BEM gitu ya, atau mungkin HMPS atau BEM fakultas, silakan. Termasuk mengundang dari pejabat di masing-masing tempat pun juga tidak ada masalah ya. Kalau memang ini diperlukan. Jadi tidak harus seperti seminar, tetapi semacam diskusi pun juga kita oke. Yang penting terjadwal. Syukur-syukur dibikin menjadi acara webinar sehingga nanti bisa lebih menarik gitu ya. Terus yang kedua mengenai mengenai tadi pertanyaan dari Mbak Erika ya, yang terkait dengan ini yang bersangkutan sudah lolos di Jurnal Sinta. Ini alhamdulillah syukur ya. Jadi ini salah satu contoh ini. Contoh yang tadi saya sebutkan, jadi sudah ada mahasiswa yang lolos di Jurnal Sinta. Benar ya Mbak Erika ya? Ini orang IT, TI ya? Ya, jadi kalau sudah lolos berarti Anda tidak perlu mendaftar ujian. Ya, mekanismenya bagaimana? Silakan koordinasikan dengan dosen pembimbingnya. Kalau memang sudah ada bukti-buktinya, silakan LOE-nya atau bukti penerimaannya. Atau katakanlah kalau sudah publish ya, bukti draft publish-nya, link jurnalnya itu disampaikan, nanti diberikan informasi tersebut ke BAK atau ke program studi masing-masing. Nanti di situ dari prodi ya atau dari fakultas ya itu akan pasti akan tidak akan menjadwal ya, tidak akan menjadwal, tetapi tetap Anda melaporkan. Anda silakan melaporkan ya bahwasanya Anda sudah lolos, tapi nanti akan didampingi juga oleh dosen pembimbingnya. Ya, jadi informasi ini supaya semuanya juga paham kalau sudah ada yang lolos seperti Mbak Erika Dewi ini ya, ini mahasiswa TI ya. Selamat ya, ini percontohan yang bagus ini, sudah lolos, sehingga Anda pasti sudah mendapatkan nilai A, Mbak. Ini satu-satunya yang ikut acara ini yang sudah lolos dapat nilai A ya, langsung menerapkan tadi informasi edaran yang sudah kita berikan. Selamat untuk Mbak Erika. Ya, itu Bu Ellen. Baik, terima kasih Pak Ediwin. Mungkin satu lagi pertanyaan yang saya bacakan. Ini berkaitan dengan Turnitin. Ini menarik Bapak. Mungkin banyak mahasiswa nanti akan mengalami hal yang sama. Dari Mainata Akuntansi. Untuk Turnitin dari halaman judul sampai dengan daftar pustaka. Sedangkan daftar pustaka pasti ada yang mirip antara satu skripsi dengan skripsi yang lain. Bagaimana untuk mengantisipasinya? Ya, proses pengecekan Turnitin atau plagiasi yang ada di perpustakaan menggunakan software Turnitin itu memang kita tetapkan ada beberapa file yang dikirimkan. Itu apa? Terkait dengan nanti yang akan diunggah ya atau digunakan oleh lembaga, bahwasanya karya-karya itu memang bebas plagiasi. Karena sekarang ada kewajiban dari kementerian bahwa skripsi atau tesis mahasiswa itu harus dimunculkan secara online.
Kalau dulu yang muncul itu hanya tampil di perpustakaan, tetapi sekarang harus dimunculkan secara online. Tetapi ingat, aturan yang sekarang itu masih memudahkan. Tidak semua dipublish secara online, tetapi hanya terkait dengan bab 1 ya, dan tadi judul abstrak ya yang diminta untuk ditampilkan. Nah, untuk mengantisipasi itu, karena dari kementerian sudah minta supaya beberapa item tadi dimunculkan, kita punya ketentuan tadi meminta untuk melakukan pengecekan plagiasi tadi di perpustakaan, hanya mengirimkan tadi beberapa halaman judul, abstrak, bab 1 ya, dan full skripsi. Nah, full skripsi ini itu nanti tidak akan kita publish keluar, tetapi ini jadi acuan untuk kita simpan sebagai database di lembaga atau di Unisbank, terutama di perpustakaan. Ya, pasti ya, yang namanya skripsi kalau sudah banyak file, halamannya antara 50 mungkin sampai 100 halaman gitu ya. Itu kalau memang skripsinya benar-benar dikerjakan sendiri, itu pasti akan bebas dari nilai maksimal 30%, pasti aman. Nah, pengecekan plagiasi juga tadi terkait dengan daftar pustaka, aman ya, artinya kalau kita bandingkan, ya komparasinya antara bab 1 sampai daftar pustaka itu pasti akan kecek nih Pak, karena kan ini kan ngambil dari Google Scholar, dari Google, iya, nggak ada masalah, karena nanti itu akan terlihat juga ya di apa namanya hasilnya ya, dan pasti nggak akan berpengaruh ke pengecekan ini value atau nilai persentase ternitin secara keseluruhan. Jadi nggak ada masalah ya. Dan nanti akan coba saya sampaikan nih ke perpustakaan, ini ada Bu Farida juga ya. Nanti akan kita berikan satu metode yang sekarang sudah kita coba lakukan, yaitu untuk mengeksklud daftar pustaka itu bisa. Ya, tapi kalau sekarang saya kira masih jalan oke, nggak ada masalah. Kalau mahasiswa melaksanakan pembuatan skripsi tesis dengan benar, pasti 30% itu adalah batas ambang yang cukup banyak ya, jadi nggak akan kena. Misalkan nih, 100 halaman skripsi atau tesis, kalau kita hanya minta maksimal 30%, ya masuk ada sih, masuk ada 30 halaman itu copy paste semua kan enggak ya. Jadi dimungkinkan itu tidak akan terjadi, bisa mencapai 30% ke atas jika memang penulisannya itu sudah betul tadi, menggunakan pola-pola paraphrasing, ya, menggunakan rewriting dari pemikiran kita yang diambil dari membaca punya orang tadi, dan seterusnya. Itu Bu Ellen. Oke. Baik Pak Ediwin, terima kasih, cukup jelas sekali. Bapak mohon berkenan, kita berikan kesempatan 2 saja penanya untuk bertanya secara live kepada Bapak. Mohon kepada penanya bisa langsung di-unmute ya, tapi mohon maaf saya beri rambu-rambu. Pertanyaannya itu mohon kembali lagi ke tema webinar kita hari ini, yaitu strategi penulisan dan teknis untuk pelaksanaan ujian. Nah, silakan Sobat Unisbank TV. Untuk yang bertanya, 2 penanya secara live. Ya, silakan. Sebutkan nama dan dari prodinya dari mana gitu ya. Silakan, di sini ada Mas Muhammad Fardan Iqbalu. Nah, ini mendengarkan dari awal ini tadi, terus berkerut-kerut ya dahinya, sepertinya masih ada yang ingin ditanyakan. Silakan Mas Fardan. Bisa di-unmute dulu mic-nya. Selamat datang untuk Ibu Kaprodi Teknik Industri, Bu Enti Nurhayati, kemudian Ibu Dekan Fakultas Bahasa ya, Bu Endang,
Oh, mau di gimana Mas Fardan? Silakan. Oke. Mau di ya Mas Fardan, silakan di unmute dulu itunya. Speakernya. Mikrofonnya di unmute dulu. Mic-nya. Tidak menemukan gambar mic-nya ya? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya mau bertanya, tapi di komen mau apa yang saya pertanyakan itu sudah teman-teman dipertanyakan di kolom komentar. Jadi rasanya saya sudah tidak usah bertanya. Cukup, terima kasih. Ya. Alhamdulillah ya Mas Fardan, Anda melihatnya nobar ya jadinya. Jadi saya lihat Anda memperhatikan dan Anda sampaikan bahwa materi maupun jawaban-jawaban dari Pak WR1 sudah cukup jelas begitu ya. Ya Bu, ya. Baik, terima kasih Mas Fardan. Monggo di sini ada Mbak Jennifer yang saya lihat tadi sudah ikut sejak awal. Jennifer Jessica dari akuntansi. Oke, baik Pak Edi Winarno, saya rasa mahasiswa Unisbank semua hari ini mengikuti dengan baik, dan mungkin jika masih ada pertanyaan, jangan sungkan, jangan ragu untuk menyampaikan pertanyaan itu yang terkait dengan skripsi. Silahkan bertanya dulu terlebih dahulu dengan para dosen pembimbing ya. Bangun komunikasi dengan baik ya. Apalah artinya ya kalau Anda itu selalu menyampaikan on proses gitu ya, menyelesaikan skripsi, namun ingin membuat sebuah karya monumental yang terbaik, kok tidak selesai-selesai, itu tidak ada artinya. Jadi tolong diperhatikan keberhasilan dan karya Anda akan dinyatakan bagus gitu ya jika Anda mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan mohon maaf mungkin ada beberapa penanya yang sekiranya itu tadi saya baca itu mungkin harus konteksnya di luar dari kegiatan webinar hari ini, tidak kami jawab di sini ya. Jadi pesan untuk semua sahabat Unisbank TV, selalu Anda mengikuti update-update informasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik kampus ini melalui website Unisbank, melalui IG Unisbank, dan saya lihat dari beberapa IG dari DPM, dari BEM maupun dari HMPS juga saya lihat sudah mengupdate info-info yang terkini. Itu saya appreciate ya dengan para mahasiswa. Oke, baik. Di sini bersama kami Pak Edi Win, ada tim dari Unisbank TV dan sudah melakukan survei, gitu ya, melakukan survei di mana surveinya adalah pertanyaannya materi apa yang diinginkan, yang sangat diinginkan di dalam channel YouTube Unisbank TV. Dan yang paling besar itu 27,4% karir. Kemudian 26,3% menginginkan materi yang berkaitan dengan bisnis online. Kemudian 18,8% berkaitan dengan teknologi. Ya, kewirausahaan 18,1. Jadi itu yang diinginkan materinya. Dan program studi yang paling banyak mengikuti kegiatan webinar adalah mahasiswa dari S1 akuntansi. Ya, jadi saya melihat juga beberapa nama yang saya kenal di sini, anak-anak akuntansi. Terus yang terbanyak kedua adalah Sobat Unisbank, mahasiswa dari program studi S1 Teknik Informatika. Nah, ini karena kecil sekali itu. Iya, jadi S1 Manajemen, S1 Teknik Informatika.
Dan kemudian terima kasih peserta webinar hari ini Pak WR1, Pak Dr. Ediwin, saya laporkan selain Sobat Unisbank TV, mahasiswa Unisbank, peserta juga dari luar, ini mahasiswa mungkin juga pengajar ya, ini dari D3 Kebidanan, D4, D3 ini sekolah vokasi, kemudian ada peserta, saya sapa, terima kasih, selamat datang di channel Unisbank TV, dari S2 Pendidikan Fisika. Kemudian dari Tasikmalaya, ya, bergabung dengan kita hari ini Pak Ediwin, kemudian dari Unsil Tasikmalaya, terus dari S2 Magister Akuntansi Universitas Sultan Agung Tirtayasa, dari Probolinggo, ya, Mas Mahat Ali Zainul Hasan, terima kasih Anda ya mengikuti. Kemudian dari S1 Pendidikan Guru, ya luar biasa Pak Ediwin, alhamdulillah ya mendapat respon yang baik karena kami yakin bahwa para mahasiswa ya baik dari Unisbank maupun dari perguruan tinggi selain Unisbank pasti semuanya mengalami sama ya, rasa semangatnya ada, namun dengan berbagai kendala, berbagai keterbatasan di dalam masa pandemi COVID ini ya, bingung caranya menyelesaikan bagaimana. Nah, sekali lagi ini inisiasi dari Bapak WR1 bidang akademik Unisbank ingin berbagi ya, supaya jalan yang dipilih oleh para mahasiswa itu benar. Oleh karena itu, tolong sekali lagi dipertimbangkan ya, dipertimbangkan itu dalam artian oh karena kondisinya seperti ini ya sudahlah skripsinya saya tidak selesaikan, itu jangan sampai ya, saya pun berat menyampaikan hal seperti itu. Mari kita membangun semangat bersama bahwa skripsi, tugas akhir dan tesis ini targetnya adalah selesai ya, jadi targetnya adalah selesai. Mohon selalu berkoordinasi, berkomunikasi dengan masing-masing dosen pembimbing. Perguruan tinggi ya akan melakukan sebuah kebijakan pastinya mengikuti arahan instruksi dari Dirjen Pendidikan Tinggi yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh masing-masing perguruan tinggi pasti akan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Gitu. Baik, hari ini terima kasih Pak Dr. Edi Winarno atas inisiasinya ya, menyelenggarakan kegiatan ini. Kami dari Unisbank TV, Ellen Puspitasari menyampaikan permintaan maaf apabila dalam menggelar kegiatan ini pasti masih banyak kekurangannya. Kami berharap apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Edi Winarno memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk para pimpinan fakultas yang ada di lingkungan Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Terima kasih kepada Sobat Unisbank TV, mahasiswa Unisbank, dan dari peserta di luar Unisbank atas partisipasi. Mohon diperhatikan akan di-share link untuk memperoleh sertifikat ya dalam bentuk e-sertifikat kegiatan webinar pagi hari ini. Akhir kata ya, terima kasih untuk semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.